Pace bene, masih di mea culpa. Saya membuat video ini sebagai satu refleksi. Sebelum bicara soal refleksi macam apa, saya usulkan menonton satu video tentang satu bacaan, linknya di deskripsi video ini. Tadi saya bertemu, saya pulang misa Pentakosta dengan seorang saudara WFM minori. Kampung kami dekat, tapi sama-sama merantau di sini, tapi Romo itu bekerja di sini. Nah, lalu kami bercakap-cakap soal bagaimana berteologi kita di kampung kita, di negara kita. Dikatakan bahwa belum banyak buku literasi teologis kita yang sistemik atau berkaitan dengan ilmu yang lebih sistemik, bukan hanya soal refleksi, renungan harian, kisah pribadi yang dibagikan, tetapi kiranya sesuatu yang lebih mendalam, ilmu dia. Dan Romo ini menambahkan ini, ilmu itu, teologi itu tidak tinggal dalam dirinya hanya sekedar teologi, tetapi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang aplikatif, yang juga berbicara tentang kehidupan masa kini. Bagaimana kiranya ilmu yang dipelajari di sini bisa dikemas menjadi konsumsi umum, mengajak orang berpikir tentang bagaimana direfleksikan hidup saat ini dengan latar belakang teologi itu. Ada dielaborasi, itu istilah yang bisa dipakai. Nah, dia menawarkan satu tulisan, satu buku, judulnya Sapiens, ditulis oleh seorang penulis Yahudi, namanya Yuval namanya, Harari. Menulis tentang sejarah peradaban manusia. Dan bukan hanya sekedar sejarah yang ditulis soal data-data, tetapi bagaimana manusia itu berkembang dalam perjalanan waktu. Nah, saya kemudian berpikir menariknya dalam garis lurus dengan gereja. Kadang kalau dipikir-pikir, apakah pembicaraan yang berdasarkan pada ilmu ketuhanannya orang Kristen yang relevan dengan hidup masa kini di Indonesia? Soal moralitas misalnya, yang secara umum dibahas ya, bukan hanya di lingkup para pastor, frater, suster atau paroki, tetapi bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk negara. Pernah itu satu hal baru yang penting katanya, sebelum ada perkawinan kiranya ada dibuat persiapan untuk menjelaskan kepada pemuda-pemudi tentang nilai luhur dari perkawinan itu katanya. Gereja sudah dari dulu mengenal kursus persiapan perkawinan. Kadang disebut KBP, kadang disebut Kuperper, kursus persiapan perkawinan. Ada juga pemeriksaan kanonik, kemudian itu lebih legalistik sifatnya. Sudah dari dulu, tetapi sepertinya ini hanya untuk gereja saja, tidak dianggap ini sebagai nilai yang penting. Apakah karena tidak dianggap atau karena tidak dikomunikasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, atau ini yang lebih mungkin, gereja tidak punya spasi, ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pemikirannya pada level nasional. Selain karena tokohnya kurang dan pendengarnya kurang, karena banyak orang yang dari dirinya menolak ketika berbicara, ini ide orang Kristen ini. Jangan. Belum lagi kita bicara soal kafir-kafir ini ya. Tapi banyak ide yang gereja bisa sumbang untuk kebaikan, kemaslahatan hidup bersama. Tapi ada persoalan lain. Jangankan berbicara untuk menyumbang keluar dari gereja, sementara umat beriman, entah itu pastor, entah itu umat awam, semua, kita tidak menyangkut soal jabatan peranan dalam gereja itu. Yang pasti umat gereja, umat beriman, masih juga
terlalu sibuk mengurus hal-hal yang entah itu sudah di belakang atau yang tidak relevan dengan hidup masa kini. Misalnya, banyak yang masih tertarik untuk membahas Allah itu Tritunggal atau semua terungkap dalam diri Yesus saja. Kesatuan. Masih juga pada level itu, bahwa itu dibahas selalu menarik, oke. Tetapi bahwa berkutat dan berhenti di situ, itu bisa menjadi sebuah kemunduran. Nah, saya bersyukur punya kesempatan melihat banyak karakter yang real dalam hidup menggereja lewat YouTube ini. Entah umat gereja dengan yang bukan Kristen, Muslim, contohnya apa isi perdebatannya, perbincangannya. Lalu entah itu sesama Kristen beda gereja, apa keributannya. Bahkan entah itu sesama umat Katolik. Bahkan lebih asli bagaimana umat berbicara tentang imamnya, berbicara dengan imamnya, lebih jujur. Hal-hal yang tidak berani diungkapkan di kehidupan nyata, bisa saja diungkapkan di media sosial, di YouTube, di video, di kolom komentar video. Karena bisa dilakukan secara anonim, maka dia bisa dengan secara lebih terbuka mengungkapkan idenya, konsepnya. Kita mengatakan kau, katanya kepada imamnya. Terjadi. Yang saya duga, kecil kemungkinan itu terjadi di kehidupan nyata karena kontrol sosial. Tapi dari kedalaman hatinya begitu sikap. Nah, selain juga itu terlalu negatif ya, positifnya bahwa orang tertarik juga mendalami hidup menggereja ini, tentang mempertanyakan imannya, tertarik juga. Nah, ini gambaran umum. Mau mengatakan bahwa berbeda-beda juga kualitas dari bagaimana konsep orang untuk membicarakan iman itu dan menghubungkannya, membuat relevansinya dengan hidup yang aktual masa kini. Bagaimana konsep berpikir yang gereja tawarkan berpengaruh pada cara hidup, cara menyelesaikan pekerjaan, cara menikmati pekerjaan, mengambil nilai dari kerjanya, dari hubungan yang dibinanya, dari cara hidupnya sendiri. Sehingga benar-benar berdaya guna ilmu itu dan tidak membawa pada keterpecahan pribadi. Apa maksudnya? Ilmu ketuhanan ini, teologi, itu ada bedanya juga dengan ilmu sekular lain. Ada ilmu yang tidak menuntut kesesuaian dengan karakter dari pelakunya, pemikirnya. Contoh, seorang penjahat bisa belajar kimia. Dia tidak perlu harus mempraktekkan kimianya itu, kan begitu ya. Tapi berteologi, ketika saya bicara tentang teologi, tapi perbuatan saya buruk, ada korelasi yang sangat kuat yang tidak ditemukan dalam ilmu yang saya katakan tadi yang lebih sekular. Nah, persoalan adalah adanya gap yang terlalu luas antara kecakapan ilmu dengan praksis hidup, dan inilah yang menunjukkan integritas seseorang. Keselarasan, ilmunya bagus, karakternya bagus, kena dapat dia integritas pribadi yang integral. Nah, misalnya gereja ini harus begini, harus begitu, tetapi jarang ke gereja, atau katakanlah tidak memberi sumbangan positif dalam hidup menggereja di lingkungan. Nah, ini kan bisa menjadi kesenjangan, gap yang terlalu luas. Ini maksud saya tadi, kiranya ilmu
yang didalami di dalam gereja dan tentang gereja itu berpengaruh secara aktual dalam praktek hidup. Nah, berkaitan dengan ini bisa juga dibekali pertama-tama dengan literasi yang lebih kuat dan sikap batin. Ini saya pikir sikap batin ini yang sangat mendasar. Orang bisa saja mendalami teologi ini sehebat-hebatnya, tetapi kalau tidak ada sikap batin untuk setia, untuk memberi rasa hormat, untuk terbuka, katakanlah demikian, bisa menjadi kekosongan. Atau ada juga yang memberi masukan kepada gereja, tetapi selalu dari sudut pandang seorang outsider, begitu ya. Oh, kalian itu harus begini, seolah-olah dia bukan dari gereja. Dan pantas diberi rasa hormat kepada umat yang tidak selalu mengkonvert kritiknya dalam kata-kata tetapi dalam perbuatan nyata. Atau ada juga yang tidak mengkritik tetapi aktif terlibat dalam gereja, berbuat sesuatu. Ini saya pikir cukup luas, cukup kompleks yang dibahas di video ini. Tetapi idenya saya pikir bahwa penting mengaktualkan ilmu itu dan menjadi relevan. Dan orang pun merasa, oh penting ini dibahas, ilmu-ilmu ketuhanan ini. Karena berdampak langsung ternyata. Meski tidak selalu gampang diukur. Berdampak langsung pada kehidupan nyata. Menutup ini saya mengutip sebuah pernyataan kurang lebih dari Santo Fransiskus Assisi, kurang lebih begini. Saat kita berusaha memperbaiki gereja, kita harus terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri. Karena gereja tidak lain adalah kumpulan umat yang terdiri dari orang-orang yang membutuhkan pertobatan dan perbaikan pribadi. Setiap orang membutuhkan itu. Maka selain serentak menunjuk kepada orang lain perlu memperbaiki diri, perlu juga itu menunjuk dalam arti mengingatkan orang lain untuk berubah, toh perlu perbaikan pribadi. Santo Fransiskus dari Assisi. Pace e bene.